Pemirsa, 2 wong ditetapkan tersangka sesudem tim Kejati Sumsel bersama Kejari Lahat melakukan OTT di kantor Camat Pagar Gunung Kabupaten Lahat. Kedua tersangka tersebut ialah ketua dan bendahara Forum Kades. Modusnya iuran Forum Kades ternyata diduga menyimpang. Kejati Sumsel sudah menetapkan 2 wong sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli dana desa di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Keduanya merupakan ketua dan bendahara Forum Kades, Nahudin dan Jonidi. Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Eka Sari ngatoke, dari hasil penyidikan tim sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup yang mana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, kedua tersangka dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Palembang. Tim penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, maka tim penyidik menetapkan 2 orang sebagai tersangka dengan inisial sebagai berikut. 1. M selaku Ketua Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung. Kemudian yang kedua, JS selaku bendahara Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung. Selanjutnya kedua tersangka tersebut dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Palembang, yaitu dari tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025. Sementara itu, Apitsus Kejati Sumsel Adriansyah mengungkap kedugaan pungli ini melibatkan pengumpulan duit dari para kades di Kecamatan Pagar Gunung. Modusnya, kedua tersangka meminta masing-masing kades untuk nyetor dana sebesar 7 juta rupiah per tahun yang disebut sebagai iuran forum untuk kegiatan sosial dan silaturahmi sama instansi. Ya, jadi tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan N dan JS sebagai tersangka dengan alasan: 1. Ditemukan fakta bahwa perbuatan kedua tersangka tersebut tidak hanya dilakukan pada tahun 2025, akan tetapi juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, saat ini tim penyidik masih mendalami dugaan aliran dana ke aparat penegak hukum atau APH. Dalam penanganan perkara ini, bukan hanya merupakan masalah nilai kerugiannya yang kecil, yaitu senilai 65 juta rupiah, akan tetapi lebih penting perbuatan mereka ini menyebabkan anggaran dana desa yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat desa tidak bisa dinikmati oleh masyarakat desa dimaksud. Ini proses penyidikan masih berlangsung. Tim Kejati Sumsel terus menelusuri aliran dana dan peran pihak lain yang diduga terlibat. Hafid Zainul, PAL TV.